Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pebito Pucula. Setelah kita membeli oleh-oleh lapis kukus pahlawan di jalan di Ponegoro Kota Surabaya, kita balik ke tempat kita menginap. Kebetulan kita melewati Jalan Semarang. Di sana ada penjual sate kelopo, salah satu makanan khas di daerah Surabaya. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channelnya Pebito Pucula, dipencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Di like bila Anda menyukainya dan dikomentari apa saja isi yang ada dalam video kita kali ini. Seperti namanya, sate kelopo diambil dari bahasa Jawa yang artinya sate kelapa. Jadi sate kelopo ala Surabaya ini adalah sate daging sapi dan lemak dengan dibungkus oleh bumbu olahan kelapa lalu dibakar. Lapisan ini yang membuatnya unik. Bumbu olahan menghasilkan aroma yang khas dan menambah rasa yang nikmat ke daging sapi yang dibakar. Biasanya sate kelopo disajikan dengan lontong atau bisa juga dengan nasi putih. Salah satu kedai sate kelopo yang terkenal di kota Surabaya adalah sate kelopo Mohen. Namun karena terbatasnya waktu, kita tidak mampir di sana, dan kebetulan kita melewati di Jalan Semarang ini, kita menemukan pedagang sate kelopo. Jadi kita mampir di sini saja untuk membeli sate kelopo. Bahan utama sate kelopo selain daging sapi bisa juga daging ayam. Sate merupakan salah satu makanan khas di Indonesia, memiliki banyak variasi. Antara lain salah satunya ini adalah sate kelopo. Hampir seluruh daerah di Nusantara mempunyai kreasi masing-masing untuk membuat sate. Tak terkecuali kota Surabaya yang mempunyai kuliner khas sate kelopo yang sangat gurih. Mendengar istilah sate kelopo, rupanya sajian yang satu ini merupakan warisan kuliner lokal asli kota Surabaya. Nama tersebut diambil karena sate ini dibakar dengan bumbu yang dicampur dengan parutan kelapa, yang dalam bahasa Jawanya disebut dengan kata kelopo. Kelapa parut dinilai bisa menambah rasa gurih dalam sate kelopo ini. Sate yang dibakar pun menjadi tidak mudah gosong. Beberapa pedagang juga menyajikan sate ini dengan kelapa parut, sangrai ataupun serundeng yang ditaburkan di atasnya. Sajian ini bisa dibuat dengan daging sapi ataupun daging ayam, ditambah potongan bawang merah dan cabai. Rasa gurih, asin, manis, dan pedas dari sate kelopo terasa klop, memanjakan lidah siapapun yang mencobanya. Rupanya sate kelopo ini buatan asli orang Madura. Di awal kemerdekaan, sate ini dijual dengan cara dipikul berkeliling kota, menjajaki berbagai kampung yang ada di kota pahlawan ini. Setelah beberapa tahun berselang, sate ini tak lagi dijajakan dengan berkeliling. Pedagang pertama sate ini menyewa tempat di daerah seberang jalan di sekitar Jalan Wali Kota Mustajab yang dulunya bernama Ondo Mohen, dan merupakan pelopor sate kelopo di kota Surabaya. Akhirnya kita selesai membeli sate kelopo dan sekarang kita berada di pusat grosir Surabaya untuk mencarikan
pepito dan adul tas sekolah. Sate kelopo tadi kita bungkus dan rencana kita akan makan di sini di PGS. Setelah kita mencarikan tas sekolah buat pepito dan adul, kini kita sudah berada di dalam pusat grosir Surabaya yang letaknya bersebelahan dengan Pasar Turi Kota Surabaya. PGS sendiri ini mulai berdiri pada tahun 2007 silam oleh pengembang PT Lami Citra Nusantara Tbk. Di PGS ini beraneka ragam yang ditawarkan, mulai dari peralatan dapur, aksesoris, jam tangan dan spare partnya, kacamata, tas, jilbab, dan tentunya busana atau pakaian. Untuk menuju ke PGS ini, bila dari bandara bisa dengan taksi atau bus Damri jurusan Tanjung Perak. Bila Anda ke kota Surabaya, tidak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke PGS. Bertempat di sebelah barat sekitar 350 meter dari Tugu Pahlawan dan berseberangan dengan Pasar Turi Lama yang baru-baru ini selesai direnovasi karena beberapa tahun yang silam habis terbakar dan sekarang selesai dan menjadi Pasar Turi Mall. Pusat grosir Surabaya menawarkan harga yang sangat kompetitif dan sangat miring. Akses menuju ke PGS bila dari bandara bisa dengan taksi atau bus Damri jurusan Perak. Lalu kita turun di Tugu Pahlawan. Sedangkan bila kita dari terminal Purabaya atau Bungurasi, ada bus kota jurusan JMP atau Jembatan Merah Plaza. Dan tentunya kita turun juga di Tugu Pahlawan. Bila dari terminal Oso Wilangun bisa naik lim biru muda jurusan Gersik Pasar Turi. Setelah kita keliling-keliling mencari tas, ini kita menemukan penjual bubur Madura. Mama Pepito tertarik dan akhirnya mampir di sini untuk membeli bubur Madura, salah satu makanan khas dari Madura. Oh ya, penginapan yang dekat dari pusat grosir Surabaya adalah Hotel Ibis Raja Wali, Hotel Pasar Besar Wetan, dan Hotel Bubutan. Oh iya, kembali kita ke sajian bubur Madura, merupakan perpaduan beberapa bubur dengan bahan utama tepung beras, beras ketan hitam, ubi, dan tentunya tepung mutiara yang warna merah itu tadi. Nah, ini pesanan bubur Madura kita lagi diracik oleh mbaknya dan akan kita santap sebentar bersama dengan sate kelopo tentunya. Dan harganya cukup terjangkau, satu porsi bubur Madura dihargai dengan Rp10.000 saja. Enak. Gimana rasanya? Menjadi Iron Man. Enak bubur Madura. Pamer mukbang lagi nggak usahnya. Dan tentunya tidak lengkap rasanya menyantap bubur Madura tanpa adanya minuman, dan kita membeli es teh di sekitar atau di dekat penjual bubur Madura. Jadi makanannya bubur Madura, minumannya es teh manis. Ini sebelah sini loh. Apa itu, Mak? Cendol. Cendol ya, Mak.
Iya. Udah itu. Tuh nama coba dah. Oh, banyak kan. Dan setelah menyantap bubur Madura, kita kembali keliling di dalam PGS ini untuk mencarikan Adul dan Pepito tas sekolah. Nah, ini kita sudah berada di tempat penjual tas sekolah untuk mencari yang cocok buat Adul dan Pepito. Ternyata belum sesuai, jadi kita mencari lagi dan mencari lagi yang disukai oleh Adul dan Pepito. Setelah keliling-keliling di PGS ini untuk mencari tas sekolah, ini ternyata haus, dan kita ke tempat food courtnya lagi untuk membeli es teh atau minuman yang lainnya, dan akhirnya kita menemukan penjual teh goper. Untuk beli satu porsi seharga Rp5.000 saja. Nah, ini suasana di food court dari PGS ini. Cukup ramai pengunjung yang datang di tempat ini. Dan ternyata Pepito melihat penjual pentol dan dia tertarik untuk membelinya. Jadi Pepito akhirnya datang ke stand pentol untuk membeli pentol 5.000-an saja. Ada pentol Mbak Muri, Mbak Jas, pentol bakso murah meriah harga 5.000-an. Mulai dari pentol kotak dan bundar, gorengan bulat, gorengan kembang, dan tahu. Akhirnya setelah Pepito membeli pentol, kita kembali ke meja kita dan menyantap sate kelopo yang kita beli di seputaran Jalan Semarang tadi. Nah, ini sate keloponya dicampur dengan nasi putih. Ternyata Pepito lahap sekali mengantar sate keloponya, dan ternyata sate keloponya cukup enak juga. Enak kan? Ada kelapa tuh gurih. Gurih loh. Pentol. Berapa harganya tadi? 10.000 sama nasi toh? Enggak dapat berapa tusuk. Nggak tahu, sudah dianu. Hitungan itu aja tusuknya itu loh. 1, 2, 3, 4, 6. Lumayan 10.000 sama nasi. 6, 10.000 sama nasi, 6 sate. 23. Itu 23. 4. Sama. Enggak termasuk.
kelapa khas Madura. Wah, habis. Gila. Kenyang mah. Kenyang mau kan? Jalan. Ayo. Segalanya susah itu. Tarik tas. Habis, ayo. Ayo lagi minum ini. Nggak mau nih. Nggak mau kok. Jangan kak. Tas nih. Apa ini? Ini bila kamu bubur Madura masih lengkap anunya. Jangan dulu. Hei, tunggu. Dan akhirnya setelah kita keliling-keliling di seputaran PGS ini, kita menemukan tas sekolah yang diinginkan oleh Adul dan Pepito. Nah, ini tas sekolahnya lagi dibungkus oleh penjualnya. Demikian video kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucula, dipencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bila Anda menyukainya dan dikomentari apa saja ide dalam video ini. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari di